Shalom saudara kasih Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda ada dalam keadaan yang baik pada saat ini. Dan sangat senang saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar hari ini. Saudara kekasih Tuhan, pada umumnya manusia mempunyai dua ketakutan terbesar dalam hidupnya. Yang pertama, manusia pada umumnya takut akan segala sesuatu yang tidak mampu dia atur atau tidak bisa dia kendalikan di tangannya sendiri. Dan tentu kita sama-sama memahami saudara bahwa segala hal yang tidak bisa kita atur atau tidak bisa selalu kita kendalikan dalam kehidupan kita seringkali membuat kita merasakan takut, kita merasakan cemas, dan kita merasakan kekhawatiran akan hari esok. Yang kedua, saudara, manusia pada umumnya juga takut untuk keluar dari zona nyamannya. Ketika kita sudah menikmati zona nyaman kita, pada umumnya saudara dan saya enggan bergerak atau enggan menuju ke sebuah tempat yang baru atau mencoba sebuah tantangan yang baru. Nah, dua hal itulah yang paling tidak menjadi ketakutan terbesar manusia. Tapi saudaraku, mari coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan leksionari harian kita pada hari ini dari Matius pasal 8 ayat 28 hingga ayat ke-34. Matius 8 ayat 28 hingga 34, nanti Anda bisa membacanya di tempat Anda masing-masing. Kita bisa membaca secara lebih utuh. Tetapi saudara, dalam bacaan kita dikatakan bahwa satu kali Yesus justru mengajak para muridnya untuk meninggalkan kotanya sendiri di Kapernaum, saudara. Dan Yesus kemudian mengajak para murid ini menyeberang danau ke sebuah tempat atau ke sebuah tanah yang asing yang disebut dengan istilah Gadara. Jadi saudara, Gadara atau kalau di dalam versi Injil Lukas disebut dengan istilah Gerasa, itu adalah sebuah wilayah kecil yang letaknya kurang lebih sekitar 10 km di sebelah tenggara Danau Galilea, saudara. Dan pastinya, saudara, tempat ini dihuni oleh orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, saudara, yang menarik di dalam perjalanan itu, Yesus kemudian membawa para murid untuk mengalami satu hal, sebuah pengalaman yang ada di luar kendali mereka. Yaitu ketika perahu yang mereka tumpangi dihempaskan oleh angin ribut. Anda bisa membaca dalam bagian yang mendahului bacaan kita hari ini. Dari Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Dikatakan di sana bahwa ketika Yesus bersama dengan para murid menyeberang ke Gadara itu, perahu mereka dihempaskan oleh angin ribut. Sebuah peristiwa yang menyadarkan para murid bahwa hal ini ada di luar kendali dan kontrol saya. Tetapi saudaraku, ternyata bukan itu satu-satunya tantangan yang mereka hadapi. Saya mencatat paling tidak ada 3 hal lagi yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Yesus dan para murid ketika mereka sampai di lokasi di Gadara. Yang pertama, saudara, Gadara adalah wilayah bukan Yahudi yang sebetulnya tidak lazim sekali dikunjungi oleh seorang rabi Yahudi seperti Yesus pada waktu itu. Yang pertama. Yang kedua, begitu mereka sampai di darat, ternyata Yesus ditemui oleh 2 orang yang dirasuki setan. Saudaraku, menurut ritual agama Yahudi, orang yang kerasukan setan itu adalah orang yang keadaannya najis, saudara. Dan dua orang ini, saudara, menjumpai Yesus dan para murid, yang notabene adalah orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan juga bahwa 2 orang yang kerasukan setan ini datang dari area pekuburan. Dan kita sama-sama tahu juga, saudara, dalam tradisi atau ritual agama Yahudi, kuburan itu atau area pekuburan itu juga dipandang sebagai tempat yang tidak bersih secara ritual agama. Nah, saudara, paling tidak hal-hal itulah yang harus mereka hadapi pada waktu itu. Tetapi saudaraku, yang menarik buat saya adalah ternyata Yesus agaknya memang sengaja mengajak para murid menembus ketakutan mereka. Yesus dengan sengaja membawa para murid melewati zona nyaman mereka dengan sebuah misi, yaitu agar kerajaan Allah diberitakan di Gadara, di tempat yang asing itu, melalui kesaksian 2 orang yang disembuhkan oleh Yesus tadi. Nah, saudaraku, apakah memang tidak ada resikonya perbuatan itu? Oh, saudara, tentu ada resiko yang harus mereka tanggung.
Karena jelas dikatakan dalam perikop kita, sesudah mengusir setan itu, Yesus sendiri ditolak oleh penduduk setempat karena dianggap menimbulkan keonaran, saudara. Yesus ditolak oleh penduduk setempat dan oleh karenanya dia harus berlayar kembali ke Kapernaum. Oh saudaraku, tindakan Yesus ini memang sebetulnya kalau dipikir-pikir, ini memang sangat merepotkan. Tindakan yang dilakukan Yesus mendatangkan kerepotan bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi para murid, bagi mereka semua. Tetapi saudara, bukankah demikian panggilan hidup kita sebagai orang Kristen? Saya menghayati, saudara, orang yang mau repot demi kebaikan yang lebih besar adalah orang yang hidupnya menjadi manfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, selamat menghayati kerepotan-kerepotan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sebuah cara Allah untuk menyatakan sebuah tujuannya yang lebih besar yang dipercayakan melalui setiap karya dan pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Salam.